Kupikir malam pertamaku akan jadi mimpi buruk, tapi yang terjadi justru membuatku tak bisa berkata-kata suamiku. Pria 70 tahun itu menyimpan rahasia yang mengubah segalanya tentang diriku. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Namaku Ayu. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Keluargaku sederhana. Bisa dibilang pas-pasan, tapi penuh kasih. Ayah bekerja sebagai tukang kayu, sementara ibu membuka warung kecil di depan rumah. Kehidupan kami tidak mewah, tapi selalu cukup. Kami jarang punya barang mahal, tapi selalu punya tawa di meja makan. Namun, semua itu berubah drastis ketika ayah didiagnosis menderita gagal ginjal kronis. Aku masih ingat jelas hari ketika dokter menyampaikan hasil pemeriksaan. Ibu langsung terduduk lemas, sementara aku menahan air mata sambil menggenggam tangan. Ayah, pengobatan harus dilakukan rutin, dengan biaya yang tidak sedikit. Tabungan keluarga yang seadanya langsung terkuras hanya dalam 2 minggu. Warung ibu mulai sepi karena harus sering ditutup untuk menemani ayah kontrol ke rumah sakit di kota. Aku sempat ingin putus kuliah demi mencari pekerjaan. Tapi ayah melarang dengan tegas. Kau harus jadi orang berilmu, Ayu. Jangan seperti bapak, katanya. Dalam keputusasaan itu, datanglah seseorang yang selama ini hanya kami dengar namanya, Pak Wibowo. Ia adalah paman jauh dari pihak ibu kakak tirinya dari pernikahan pertama. Nenek yang sudah lama tak pernah berinteraksi dengan kami. Ia datang dengan mobil mewah dan senyum tenang, menawarkan bantuan. Awalnya kami terkejut, tapi juga merasa lega. Ia menyebutkan akan menanggung seluruh biaya pengobatan ayah hingga sembuh. Tapi, di balik senyum ramahnya, terselip syarat yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Kau hanya perlu menikah denganku, Ayu. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku tidak akan menyakitimu. Setelah aku tiada, seluruh hartaku akan menjadi milikmu, ucapnya dengan tenang, seolah sedang menawarkan segelas teh. Ia berusia 70 tahun, tua, renta, berambut putih, dengan keriput yang menghiasi seluruh wajahnya. Aku merasa mual mendengarnya. Seakan seluruh dunia runtuh di hadapanku. Aku masih 22 tahun, belum pernah pacaran serius, apalagi menikah dengan pria. Seusia kakekku aku menolak mentah-mentah. Tapi malam itu, aku mendengar ibu dan ayah berbicara di dapur. Suara mereka lirih, tapi cukup jelas untuk membuat hatiku tercabik. Ibu menangis, sementara ayah berkata, "Kalau ini satu-satunya cara agar keluarga kita selamat, aku rela." Tapi aku tak ingin memaksanya. Esoknya, ibu memelukku sambil berkata, "Nak, kalau kau lakukan ini, kau bukan hanya menyelamatkan ayahmu, kau juga menyelamatkan adik-adikmu." Kata-katanya bagai belati yang menusuk hati. Rasa tanggung jawab, cinta, dan ketakutan bercampur aduk. Aku menangis malam itu, mencoba mencari harapan, tapi tak menemukannya. Dan akhirnya, dengan berat hati aku berkata, "Baik, aku akan menikah dengannya." Pernikahan kami dilangsungkan 3 hari kemudian, tanpa pesta, tanpa undangan. Hanya penghulu, notaris, dan beberapa saksi. Aku mengenakan kebaya putih yang dipilihkan oleh pembantu Pak Wibowo. Tanganku dingin, tubuhku kaku, senyumku kering, seperti daun yang jatuh sebelum waktunya. Ini bukan pernikahan impianku, ini adalah pengorbanan. Sebuah kontrak sunyi antara gadis muda dan takdir yang terlalu kejam. Setelah akad selesai, dan para tamu undangan pulang, aku dibawa ke kamar pengantin oleh salah satu pembantu Pak Wibowo yang bernama Mbak Rini. Perempuan parubaya itu tampak canggung, namun berusaha bersikap ramah. "Tuan sudah menunggu di dalam," katanya, sambil melempar senyum yang entah kenapa malah membuatku semakin takut. Aku berdiri terpaku di depan pintu kamar yang besar dan berukir mewah itu. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu kuningan. Rasanya seperti hendak memasuki ruang hukuman. Saat pintu terbuka perlahan, aroma kayu cendana langsung menyergap hidungku. Kamar itu sangat megah. Dindingnya dihiasi lukisan klasik, karpetnya tebal, dan ranjang di tengah ruangan begitu besar. Dengan spray satin berwarna krem keemasan, di sudut ruangan ada sofa panjang dan meja kecil dengan teh hangat yang baru diseduh. Aku melihat Pak Wibowo duduk di tepi ranjang, mengenakan piyama sutra biru tua. Ia tampak tenang, bahkan lebih segar daripada saat acara pernikahan tadi. "Ayu," katanya sambil tersenyum, "duduklah di sini." Suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. Aku melangkah pelan ke arahnya,
duduk di ujung ranjang, menjaga jarak sebisanya. Jantungku berdegup begitu keras, rasanya seperti akan pecah. Aku menunduk, tak berani menatapnya langsung. Di benakku, malam pertama ini akan menjadi mimpi buruk. Aku sudah siap mental untuk kemungkinan terburuk, namun yang terjadi jauh dari dugaanku. Pak Wibowo tidak menyentuhku sama sekali. Ia hanya duduk diam, lalu mulai berbicara. Awalnya aku tak mengerti arah pembicaraannya. Ia bercerita panjang lebar tentang masa mudanya, tentang pendidikan di luar negeri, tentang bagaimana ia membangun kekayaannya dari nol. Lalu, suaranya mulai berubah saat menyebut satu nama. Ratna. Ratna adalah cinta pertamaku, katanya dengan tatapan kosong. Kami jatuh cinta diam-diam saat aku kuliah, tapi ayahku menjodohkanku dengan wanita bangsawan. Aku tak punya kuasa menolak. Ia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kau mirip dia, Ayu. Terlalu mirip sampai kadang aku merasa sedang berbicara dengannya. Aku masih diam, bingung harus berkata apa. Semua ini terlalu aneh. Pernikahan kami yang terasa seperti sandiwara kini berubah jadi ruang pengakuan rahasia hati seorang pria tua. Malam yang seharusnya menjadi awal dari hidup baruku justru dipenuhi cerita masa lalu orang lain. Tenang saja, katanya seperti membaca pikiranku. Aku tidak akan menyentuhmu. Aku sudah terlalu tua untuk hal-hal seperti itu. Aku hanya ingin ditemani, didengarkan, malam ini, dan mungkin malam-malam berikutnya. Anehnya, ada sisi diriku yang mulai merasa lega. Setidaknya, aku tidak harus menghadapi mimpi buruk fisik yang kubayangkan. Tapi, semua ini masih membingungkan. Apa sebenarnya maksud dari pernikahan ini? Apa yang benar-benar ia inginkan dariku? Setelah kami selesai berbicara, aku berdiri dari ranjang dan berjalan ke arah sofa panjang di sudut kamar. Dengan suara pelan, aku berkata, "Kalau begitu, saya tidur di sini saja, Pak." Tanganku sudah menarik selimut tipis yang dilipat rapi. Di sandaran sofa, saat ku dengar suara pelan dari belakang, "Tidurlah di ranjang. Ayu, ini juga kamarmu sekarang. Ranjang ini cukup besar untuk 2 orang tanpa harus bersentuhan," ucapnya. Ku menoleh. Tatapan matanya tidak mengandung syahwat atau paksaan. Hanya ada kelelahan dan kesepian. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya menurut. Pelan-pelan aku merebahkan diri di sisi ranjang, membelakangi tubuhnya. Aku menahan napas, jantungku masih berdebar. Di dalam kepala, segala kemungkinan buruk masih berputar-putar. Tapi, malam itu, tak terjadi apa-apa. Pak Wibowo mematikan lampu dan berbaring jauh di sisi lain ranjang. Tidak ada gerakan mendekat, tidak ada tangan yang menyentuhku. Hanya suara napas pelan dan stabil yang terdengar di tengah gelap. Aku menatap langit-langit kamar, tak bisa tidur. Semuanya terasa asing, seperti mimpi. Aku menikah, ya, tapi bukan seperti yang kubayangkan. Suamiku adalah pria yang bahkan tidak menyentuhku, malah curhat tentang cinta lamanya. Bukankah seharusnya aku lega? Tapi kenapa perasaanku justru kacau? Esok harinya, rutinitas baru dimulai. Aku bangun pagi, dan saat membuka mata, ranjang di sebelahku sudah kosong. Di meja kecil dekat tempat tidur, ada secari kertas bertuliskan tangan rapi. "Selamat pagi, Ayu. Aku sedang di taman belakang. Sarapan sudah disiapkan di meja. Terima kasih karena sudah bersedia menemaniku tadi malam." Hari-hari berikutnya berjalan begitu datar, tapi membingungkan. Kami tinggal serumah seperti pasangan setidaknya secara legal, namun tidak pernah benar-benar seperti suami istri. Pak Wibowo sangat sopan, menjaga jarak, namun selalu mengajakku bicara saat makan malam. Ia bahkan memberikanku akses penuh ke rumah, mengenalkanku pada semua staf, bahkan menyerahkan kartu debit khusus untuk keperluan pribadi. Waktu berlalu, dan entah sejak kapan, aku mulai merasa sedikit nyaman. Mungkin karena ia tidak seperti pria tua haus kuasa yang kutakutkan. Ia tak pernah mengatur atau melarangku. Bahkan ketika aku ingin pulang menjenguk orang tuaku, ia mengizinkan dengan senyum lebar. "Tentu saja, Ayu. Rumahmu tetap di sana juga," katanya. Namun suatu malam, keadaan berubah drastis. Hari itu aku baru kembali dari rumah orang tuaku, setelah 2 hari menginap. Ketika memasuki rumah besar itu, suasananya sunyi. Biasanya, pembantu yang biasa menyambutku tidak terlihat. Aku naik ke lantai 2, menuju kamar kami. Saat membuka pintu, mataku langsung tertuju pada tubuh Pak Wibowo yang terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, napasnya tidak teratur.
Panik, aku berlari mendekat. Pak Wibowo! Pak, seruku sambil mengguncang bahunya. Ia membuka mata perlahan, suaranya sangat lemah. Ayu, waktuku sudah dekat. Tubuhku gemetar saat kulihat wajah Pak Wibowo yang pucat dan dingin. Napasnya terputus-putus, bola matanya memandangi langit-langit seolah sedang berbicara dengan waktu. Aku buru-buru mengambil ponsel, memanggil ambulans sambil terus menggenggam tangannya. Tolong bertahan, Pak. Tolong jangan pergi, bisikku dengan suara tercekat. Tapi di tengah kepanikanku, ia mengangkat tangan kirinya yang lemah dan menyodorkan sesuatu padaku, sebuah kunci kecil berwarna emas, terganteng di rantai tipis, di laci meja kanan, ucapnya dengan susah payah. Di dalamnya ada surat, semuanya. Penjelasan tentang kamu. Suaranya makin lirih, hingga akhirnya hanya bibirnya yang bergerak. Matanya tertutup perlahan. Aku menangis sambil memanggil namanya, namun tak ada jawaban. Detik itu juga, aku tahu dia telah pergi. Kepergian yang datang terlalu cepat. Padahal, baru seminggu ini aku mulai merasa nyaman di sisinya. Mulai mengerti siapa dia sebenarnya. Kini, rumah besar itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Beberapa menit kemudian, ambulans datang bersama dokter. Tapi semuanya sudah terlambat. Mereka menyatakan waktu kematian secara resmi, lalu membawa tubuhnya untuk proses pemakaman. Aku mendampingi seluruh proses dengan perasaan hampa, bahkan lupa meneteskan air mata. Aku hanya berdiri di sana, menyaksikan pria yang telah mengubah hidupku untuk selamanya, dikuburkan dengan segala kehormatan dan kekayaan yang dimilikinya. 3 hari setelah pemakamannya, aku duduk sendirian di kamar yang kini terasa kosong. Kunci kecil yang diserahkan padaku terus tergenggam erat. Dengan hati-hati, aku membuka laci yang ia maksud. Di dalamnya, kutemukan sebuah amplop coklat tebal, diikat pita merah. Di bagian depannya tertulis, untuk Ayu. Bacalah saat aku sudah tiada. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Isinya adalah surat tangan dan beberapa dokumen penting. Surat itu ditulis dengan gaya bahasa yang sangat pribadi, penuh emosi, dan menyentuh. Ia menceritakan sesuatu yang tak pernah kuduga seumur hidupku, sesuatu yang membuat dunia seolah berhenti berputar. Ayu, kau bukan hanya istriku, kau adalah darah dagingku sendiri, tulisnya. Aku terpaku membaca kalimat itu. Nafasku tercekat. Surat itu menjelaskan bahwa puluhan tahun lalu, ibuku pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah keluarga Pak Wibowo. Saat itu, mereka menjalin hubungan diam-diam, yang kemudian berakhir karena tekanan dari keluarga besar. Ibuku pergi tanpa memberitahunya bahwa ia tengah mengandung. Akulah anak yang lahir dari hubungan itu. Ketika aku tahu bahwa kau adalah anakku, aku merasa hancur dan bersalah. Tapi aku juga sadar, aku tak bisa mendekat sebagai ayah. Dunia tidak akan mengerti. Maka, aku memilih jalan lain yang mungkin terdengar gila, tapi hanya ini yang kumiliki. Air mataku mengalir deras. Semua perasaan jijik, takut, benci, dan bingung di awal pernikahan itu kini berganti menjadi luka yang lebih dalam luka. Karena kehilangan seseorang yang ternyata adalah ayah kandungku sendiri. Lelaki yang selama ini hanya bisa mencintaiku dari kejauhan, lalu menjadikanku ahli warisnya, bukan karena nafsu, tapi karena penebusan. Hari-hari setelah membaca surat itu, terasa begitu berat. Aku seperti berjalan di tengah kabut tebal yang menyesakkan dada. Setiap kali menatap cermin, aku melihat wajah yang sama, tapi bukan lagi Ayu yang dulu. Aku adalah istri dari pria yang ternyata adalah ayah kandungku sendiri. Seketika semua kenangan dari malam pertama yang penuh kegelisahan, hingga percakapan-percakapan aneh yang dulu kuanggap sebagai perhatian biasa kini, berubah makna sepenuhnya. Ia tak pernah berniat menyentuhku, karena ia tahu siapa aku. Ia hanya ingin menebus dosa masa lalunya, menebus kepergianku yang bahkan tak pernah ia tahu selama puluhan tahun. Rasa marah, jijik, dan sedih bercampur menjadi satu. Aku sempat menyalahkan ibu, menyalahkan takdir, menyalahkan semuanya. Kenapa aku harus dibesarkan dalam kebohongan? Kenapa ibu tidak pernah mengatakan yang sebenarnya? Tapi di saat bersamaan, aku juga merasa kasihan pada ayah kandungku. This is hidupnya. Ia memilih jalan yang paling sunyi dan menyakitkan. Mencintai anaknya dari balik topeng seorang suami, tak butuh waktu lama setelah kepergiannya. Pengacara pribadi Pak Wibowo menghubungiku di ruang kerja yang dingin dan penuh berkas. Aku mendengar kalimat yang bahkan belum siap ku dengar.
Seluruh aset dan kekayaan mendiang Pak Wibowo, termasuk rumah ini, perusahaan-perusahaannya, serta simpanan dalam dan luar negeri secara hukum, telah diwariskan kepada Anda, NW Ayu. Aku menunduk. Rasanya semua itu tak lagi penting. Harta yang dulu kubayangkan sebagai penyelamat keluarga, kini justru terasa seperti beban. Tapi di tengah kekacauan batin itu, aku teringat lagi pada alasan awal semua ini terjadi. Ayahku yang menderita sakit kronis, adik-adikku yang masih sekolah, ibuku yang kelelahan menjaga semuanya sendirian. Mungkin ini bukan sekadar warisan. Ini adalah amanah, sebuah jalan yang dibukakan untuk kami keluar dari penderitaan. Setelah melalui malam-malam panjang penuh tangis dan doa, aku memutuskan untuk melangkah. Rumah megah itu tetap kutinggali, tapi tak lagi terasa megah. Aku menyulap sebagian ruangan menjadi yayasan sosial, tempat bagi anak-anak perempuan korban pernikahan paksa dan pelecehan. Aku tahu rasa terkurung, takut, dan salah paham itu seperti BPA. Dan aku tidak ingin perempuan lain mengalaminya sendirian. Aku juga memindahkan orang tuaku ke rumah yang lebih layak di kota. Ayahku, ayah yang membesarkanku, bukan yang memberiku darah, menangis saat melihat semua itu. Kau tetap anakku, Ayu. Apapun yang terjadi, katanya sambil memelukku erat. Kini, setahun setelah kepergian Pak Wibowo, aku hidup dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai istri seorang pria kaya, tapi sebagai seorang perempuan yang pernah dijebak oleh keadaan, lalu bangkit membawa makna dari luka. Di balik kisah yang pahit, ternyata tersimpan cinta yang tidak biasa. Cinta seorang ayah yang datang, Amicia, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak ceritanya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.